Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'da. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kenikmatan, hidayah dan kesempatan sehingga kita dapat menghadiri kajian pada Sabtu pagi hari ini. Yang kedua, salawat serta salam tercurah kepada Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah kita membawakan cahaya Islam sehingga kita dapat menikmati indahnya Islam di dunia ini. Ya, langsung saja kita mulai acara pada pagi hari ini dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya membaca Al-Quran bersama. Melanjutkan yang kemarin, surat Al-Baqarah ayat 106 halaman 17. Sudah? Kita langsung mulai dari ta'awud bersama. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw mithliha. Alam ta'lam anna Allaha ala kulli syai'in qadir. Alam ta'lam Allaha lahu mulkus samawati wal ardh wa ma lakum min dunillahi min waliyyin wa la nasir. Am turiduna an tas'alu rasulakum kama su'ila Musa min qabl wa man yatabaddalil kufra bil imani faqad dhalla sawa'as sabil. Wadda katsirun min ahlil kitabi law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffara hasadan min 'indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahumul haqq. Fa'fu wasfahu hatta ya'tiya
فاعتبروه عند الله إن الله بما تعملون بصير وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله العظيم Sadaqallahul azim, sadaqallahul azim, wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin. Baik, langsung saja kita masuk ke acara inti kajian Sabtu pagi yang akan dibawakan oleh Al-Ustaz Deden Anjar Hedian Syahrihu. Kepada beliau, waktu dan tempat kami berikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallim tasliman katsira. Amma ba'd. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih merasakan nikmat Allah yang tercurah kepada kita semua. Kita bersyukur kepada Allah. Mudah-mudahan semua nikmat yang Allah curahkan itu betul-betul kita bisa manfaatkan di dalam rangka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian, insyaallah akan kita lanjutkan kembali pembahasan kita dari kitab Minhajul Abidin ila Jannati Rabbil Alamin yang ditulis oleh Imam Al-Ghazali. Kita masih berada pada bab yang kedua, poin yang pertama. Bab yang ketiga ya. Bab yang ketiga, poin yang pertama, yaitu bab tentang godaan-godaan, poin tentang godaan dunia. Di pertemuan sebelumnya kita sudah mengkaji bahwa upaya kita untuk bisa terlepas dari godaan dunia itu adalah dengan cara zuhud. Zuhud itu artinya tidak terlalu berambisi terhadap sesuatu yang belum kita miliki. Zuhud itu artinya yang kedua, kita memisahkan diri kita atau membuat dunia itu tidak melekat pada diri kita. Sesuatu yang kita miliki itu tidak membuat kita menjadi lupa diri terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga adalah mengendalikan keinginan-keinginan kita yang bisa memalingkan kita dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala.
Baik, pada pagi hari ini kita akan lanjutkan pada pembahasan tentang hukum zuhud terhadap dunia. Apakah zuhud itu wajib atau sunnah? Imam Al-Ghazali menjelaskan, fa'lam anna zuhda yaqau 'indana fil halal wal haram. Ketahuilah, kata Imam Al-Ghazali, bahwa zuhud itu berkaitan dengan yang halal dan yang haram. Fahuwa fil harami fardun wa fil halali naflun. Zuhud terhadap perkara yang haram itu hukumnya wajib. Tidak ada keinginan untuk melakukan perbuatan yang haram, hukumnya wajib. Tidak berambisi untuk melakukan perbuatan-perbuatan haram, itu hukumnya wajib. Memisahkan diri kita dengan perbuatan-perbuatan yang haram, itu juga hukumnya wajib. Wa fil halali naflun, tetapi dalam perkara-perkara yang halal, yang dibolehkan, itu sunnah hukumnya. Jadi zuhud ini hukumnya sunnah. Kalau yang berkaitan dengan yang haram, ya tentu wajib kita untuk meninggalkan perkara-perkara yang haram. Thumma manzilatu hadzal harami di mustaqimi at-ta'ah bi manzilatil mayyitah al-mustaqdarah la yaqdumu 'alaiha illa inda darurah bi miqdari daf'id darar. Kedudukan perkara-perkara yang haram bagi orang-orang yang memiliki keistiqomahan dalam ketaatan itu seperti kedudukan bangkai yang kotor, yang menjijikkan, yang hina. Maka dia tidak akan mengambil bangkai yang hina itu, bangkai yang kotor itu, kecuali dalam keadaan darurat. Kecuali dalam keadaan darurat, itu pun di dalam rangka untuk menghilangkan kedaruratannya, menghilangkan keterpaksaan. Jadi kalau dalam kajian-kajian fikih, dalam kaidah usul fikihnya disebutkan ad-darurah tubihul mahdhurat. Kedaruratan itu membolehkan sesuatu yang dilarang pada awalnya. Kedaruratan itu membolehkan sesuatu yang dilarang. Jadi aslinya tidak boleh, haram. Misalnya perkara ada sesuatu yang haram, tetapi menjadi halal karena keadaan darurat. Nah, misalnya di sini ada orang tersesat, dia tidak bisa makan, tidak tersedia makanan. Yang ada adalah hewan liar misalnya, yang dalam keadaan normal hewan itu haram untuk dimakan. Tetapi karena tidak ada lagi, dan kalau kemudian dia tidak memakannya, dia akan mati, meninggal, tidak bisa bertahan hidup. Maka yang haram itu menjadi boleh sampai keadaan darurat hilang. Jadi jangan sampai misalnya mohon maaf, yang ada di situ hanya ular. Ular itu dibunuh kemudian dimakan misalnya. Tapi ketika dimakan, kok enak gitu bahasanya. Dia makan aja terus gitu. Nah, ini yang nggak boleh. Jadi kapan dia harus berhenti makan perkara yang haram itu adalah sampai dia hilang kedaruratnya. Kalau sudah dia bisa bertahan, dia yakin dengan hanya memakan sedikit saja misalnya dari perkara yang haram itu, ya sudah, jangan dilanjutkan. Ya. Nah, itu dalam konteks fikih. Dalam konteks fikih itu kedaruratan itu membuat suatu yang haram bisa menjadi boleh. Nah, di sini Imam Al-Ghazali mengatakan perkara yang haram itu bagi orang-orang yang istiqomah dalam ketaatan itu seperti bangkai. Nah, bangkai itu kan haram ya. Tetapi dia bisa jadi halal, mohon maaf, meskipun ini mungkin sesuatu yang kotor ya, sesuatu yang menjijikkan, tetapi demi seseorang itu bisa bertahan hidup ya, maka dia bisa memakan sesuatu yang haram itu. Nah, ini perumpamannya seperti bangkai. Perkara yang haram itu seperti bangkai yang dia tidak akan mau untuk mencicipinya, tidak akan mau untuk menyentuhnya.
kecuali dalam keadaan darurat. Perkara yang haram itu kecuali dalam keadaan darurat sebatas sampai bisa menghilangkan kedaruratan. Jadi intinya perkara yang haram itu adalah sesuatu yang seharusnya ditinggalkan, dijauhi, dan orang tidak suka terhadapnya. Ini bagi orang-orang yang taat ya, dan istiqomah dalam ketaatannya itu, maka dia melihat perkara yang haram itu menjijikkan, sesuatu yang harus dihindari. Wa amma zuhdu fil halali fa innama yumkinu fi manzilatil abdal. Dan adapun zuhud terhadap perkara-perkara yang halal, ini hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang memiliki tingkat spiritualitas yang tinggi. Kalau orang-orang biasa saja mungkin levelnya baru meninggalkan yang haram. Orang-orang biasa itu levelnya baru meninggalkan yang haram. Tapi orang-orang yang lebih tinggi levelnya, orang-orang yang memiliki tingkat spiritualitas lebih tinggi, maka tidak hanya perkara-perkara yang haram, perkara-perkara yang boleh saja, tetapi memalingkan dirinya dari ketaatan kepada Allah, dari ibadah yang lebih baik, maka dia akan tinggalkan. Padahal perkara itu boleh, dia tinggalkan. Ya, mancing misalnya boleh saja mancing. Tapi kalau terlalu senang mancing sampai kemudian lupa waktu, ya, membuat dia tidak bisa beribadah dengan baik, ya dia tinggalkan itu. Main game, kalau anak-anak suka main game ya, boleh, tidak ada dalilnya itu main game itu haram. Tetapi karena dengan main game itu kemudian dia menjadi tidak bisa beribadah dengan baik kepada Allah Subhanahu wa taala, dia tinggalkan. Itu sesuatu yang boleh semua. Jadi orang yang levelnya lebih tinggi itu, dia tidak lagi batasnya itu perkara halal dan haram, tetapi maslahat atau tidak maslahat. Ini mendatangkan kebaikan yang lebih banyak kepada saya atau tidak. Jadi zuhud terhadap yang perkara yang halal yang dibolehkan itu hanya bisa dilakukan, kata Imam Al-Ghazali, adalah oleh orang-orang yang memiliki tingkat spiritualitas yang tinggi. Nah, mudah-mudahan kita semua ya, Allah Subhanahu wa taala jadikan sebagai orang-orang yang abdal. Abdal ini al-abdal di buku terjemahnya ada ya di situ ya, abdal disebutkan ya. Al-abdal. Abdal dalam kurung gitu. Ada enggak? Bapak Ibu? Footnote catatan kecil. Oh, footnote. Abdal. Abdal itu adalah orang yang ya punya kedekatan khusus ya dengan Allah Subhanahu wa taala. Yakunu 'indahum al-halal bi manzilatil maitah. Ya. Bagi mereka yang halal itu juga itu seperti mayit, seperti bangkai gitu. Kalau bagi orang-orang biasa itu yang haram itu seperti bangkai gitu. Nah, kalau bagi orang-orang yang abdal itu, bahkan yang boleh saja, itu seperti mayit, seperti bangkai. La yatanawaluna minha illa qadran la budda minhu. Ya. Dia tidak menikmatinya. Orang-orang abdal ini dia tidak menikmati yang boleh-boleh itu, yang halal itu, kecuali sedikit saja dari apa yang memang mereka diharuskan untuk menikmatinya. Sedikit saja. Memang diharuskan mereka untuk menikmatinya. Pakaian ya, pakaian itu ya sesuai dengan fungsinya. Menutup aurat sudah cukup, ya. Kemudian memperindah, menghiasi diri sudah cukup, dengan itu ya sudah. Karena ada kewajiban untuk menutup aurat, maka berpakaian. Jadi hanya sesuatu yang memang dia betul-betul butuhkan, dia nikmati itu. Selebihnya dia tinggalkan. Wal haramu indahum bimanzilatin nar. Sedangkan yang haram bagi orang-orang abdal itu seperti api. Seperti api. Nah, ini level manusia ya. Jadi ada level manusia itu levelnya baru meninggalkan perkara-perkara yang haram saja. Ya. Tapi ada yang manusia itu lebih daripada itu. Yang haram sudah jelas ditinggalkan. Itu sudah bukan levelnya dia. Makanya dulu saya ingat sekali waktu di pesantren, kami dinasihati oleh guru-guru kami. Kata beliau, yang haram bagi kalian itu
Ya, bukan sekedar zina, bukan sekedar minum minuman keras, itu sudah lewat bagi kalian. Levelnya sudah bukan level kalian, kata guru-guru kami kepada kami santri-santri. Itu sudah bukan level kalian. Kalian sudah tahu tuh haram semua, zina, mabuk-mabukan, mencuri, berjudi, itu sudah lewat. Ya. Tapi bagi kalian itu haram dalam tanda kutip itu ya. Dalam tanda kutip haram, bukan membuat hukum baru, tetapi ini maksudnya supaya santri-santrinya ini punya level yang lebih tinggi lagi. Haram bagi kalian itu, kata guru-guru kami, adalah ketika kalian tidak qiyamul lail, itu haram bagi kalian. Gitu. Yang haram bagi kalian itu adalah ketika kalian meninggalkan Al-Quran dalam waktu yang lama, haram bagi kalian. Jadi guru-guru kami ini berhusnuzon kepada kami, kepada santri-santrinya. Kami ini levelnya bukan lagi level sekedar meninggalkan perkara yang haram, tetapi lebih daripada itu. Bahkan kalau dalam konteks zuhud, meninggalkan perkara-perkara yang boleh, yang mubah, tetapi berpotensi untuk memalingkan diri kita dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu semua ditinggalkan. Makanya dalam hadis Rasul juga mengatakan min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara tanda baiknya seseorang itu adalah meninggalkan perkara-perkara yang tidak bermanfaat, yang tidak punya nilai ukhrawinya, tidak punya nilai pahalanya, dia tinggalkan. Apakah tidak boleh sama sekali? Ya boleh saja, karena hukumnya juga bukan wajib. Yang wajib itu meninggalkan perkara yang haram. Tetapi meninggalkan perkara yang berpotensi memalingkan kita dari ibadah, meskipun mubah, meskipun boleh, ya itu sunnah hukumnya. Boleh kita menikmati sesekali saja, boleh kita jalan-jalan, ya, boleh kita bertamasya, piknik. Mas Anto besok mau piknik kayaknya. Ikut gak? Oh nggak ikut. RT sini soalnya mau piknik ya, ikut ini ya. Mau lihat air. Jadi boleh saja kita piknik gitu. Tapi kan nggak setiap hari kita pikniknya, ya Bu Tini ya. Setahun sekali mungkin kita pikniknya, setahun sekali gitu. Boleh untuk sedang menyegarkan kembali gitu. Tetapi bukan sesuatu yang setiap hari kita bergelut dengannya, lalu kemudian membuat kita dipalingkan dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bagi para abdal, yang boleh itu dianggap juga seperti bangkai, sesuatu yang tidak disukai. Nah, sedangkan yang haram bagi para abdal itu seperti nar, seperti api, jelas-jelas akan dihindari. Kata Imam Al-Ghazali, la yahturu bibalihim qasdu tanawuliha bihalin. Yang tidak akan pernah sama sekali terlintas dalam pikirannya untuk bisa menikmati api itu. Jadi bagi orang yang abdal itu tidak mungkin dia terlintas sama sekali untuk memikirkan perkara-perkara yang haram. Maka orang-orang yang memiliki tingkat spiritualitas tinggi itu gak mungkin terlintas sedikit pun dalam pikirannya itu untuk, misalnya kalau bagi laki-laki itu yang berselingkuh, tak terlintas sama sekali. Gak mungkin, karena itu perkara yang haram. Tak terlintas sedikit pun dalam pikirannya untuk coba-coba minum minuman khamr. Tidak terlintas sedikit pun dalam pikirannya untuk berzina, untuk berjudi. Karena itu nar, itu api semua itu. Orang kan pada api pada umumnya takut, nggak suka, panas, akan menjauh, bahkan didekatkan menjauh, didekatkan menjauh, didekatkan menjauh. Umumnya kalau orang normal kan gitu ya. Api itu dihindari, tidak didekati, kemudian kita menikmati, kita tersengat api itu, terbakar oleh api itu. Tidak ada yang menikmati begitu. Nah, bagi para abdal, perkara yang haram itu adalah laksana api, seperti api, dihindari dan tidak akan bisa menikmati panasnya api. Wa hadza makna al-burudah 'ala al-qalbi bi ay yaqta'a himmatahu anha wa yastaghfiruha wa yastankiruha jiddan fala yaqalaha fi qalbihi ikhtiyarun wala iradatu. Inilah yang dimaksudkan dengan al-burudah. Kemarin kita sudah membahas tentang al-burudah.
sejuknya hati kita atau hambarnya hati kita dari dunia. Merasa hambar. Hambar itu ya sesuatu yang mungkin masih bisa kita makan, tetapi kita tidak menikmatinya. Itu hambar. Mungkin sekedar untuk menegakkan tubuh kita supaya kita tidak sakit, kita tetap makan. Tapi rasanya hambar, ya seperti orang sakit itu ya. Orang sakit itu kan tetap makan, tetapi yang dimakan itu rasanya hambar, tapi dia tetap makan karena dia harus sehat, harus bisa diberikan asupan tubuhnya. Nah, itulah orang-orang yang zuhud, yang sudah sampai pada tingkatan al-burudah itu. Merasa hambar terhadap dunia ini. Dunia ini dinikmati. Maksudnya dimanfaatkan gitu ya. Tetapi tidak terasa. Ya hambar saja, dunia ini hambar. Nah, itu kalau sudah sampai kepada tingkat burudah. Kita rumah punya, kita perhiasan punya, barangkali kita kendaraan punya, semua kenikmatan yang Allah berikan kita punya, tapi hambar itu semua. Ya, enggak betul-betul kita nikmati sampai kemudian hilang kendali kita atas dunia itu. Inilah makna dari al-burudah, dari hambarnya hati kita dari keinginan-keinginan terhadap dunia yang memutus ambisi kita terhadapnya, kemudian menganggap dunia itu sesuatu yang hina dan sangat mengingkarinya. Dan tidak ada sedikit pun yang tersisa di dalam hatinya untuk berupaya dan juga tidak punya keinginan yang menggebu-gebu terhadap dunia. Fa in qulta kaifa yumkinu an tasira dunya fi syahawatiha wa ladzatiha al-ajibiyah al-matlubah 'inda al-insan bi manzilatin nar aw bi manzilatil jifah al-mustaqdarah wal mustahilah wal binyatuna wa tab'u tab'una. Bagaimana kemudian kita ini sebagai manusia itu bisa menganggap ya, dunia yang penuh dengan kelezatan, penuh dengan keajaiban yang kita takjub kepadanya dan sesuatu yang sangat diinginkan oleh kita. Bagaimana kemudian kita bisa menganggap dunia itu seperti api? Bagaimana padahal kan kita ini menyukainya. Hawa nafsu kita menyukainya. Dunia ini kan juga indah. Dunia itu juga lezat. Bagaimana kita bisa memposisikan dunia itu bisa seperti api atau bisa seperti bangkai? Bagaimana mungkin? Padahal juga kata Imam Al-Ghazali, ya, struktur dunia itu sama dengan struktur kita. Kita ini berasal dari dunia. Ya, kita ini berasal dari tanah. Kita berasal dari tanah. Kita bagian dari dunia itu. Strukturnya sama. Ya, kemudian juga tabiat dunia dengan tabiat manusia itu juga sama. Bagaimana caranya kita bisa memposisikan dunia itu seperti api atau memposisikan dunia itu seperti bangkai? Fa'lam anna man wufiqa at-tawfiqa al-khas wa 'alima afatiha wa qadariha fi asliha fatusiru 'inda kadzalik. Maka ketahuilah barang orang-orang yang mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Taufik ini petunjuk ya. Bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita selalu meminta kepada Allah taufiknya, ya Allah berikan kami taufik. Ya, taufik itu petunjuk yang membuat kita menjadi benar dalam melangkah. Dituntun oleh Allah Subhanahu wa taala, itu taufik. Wa alima afatiha, ya bagi orang-orang yang mendapatkan taufik dan dia mengetahui tentang bahaya-bahaya dunia itu dan kehinaan dunia dalam wajah yang aslinya, maka dia akan bisa menganggap dunia itu ya seperti api ya, seperti api. Dunia itu seperti bangkai. Karena dia tahu bahayanya dunia itu. Dia tahu aslinya dunia itu. Kemarin saya menyampaikan ya hadis Rasulullah SAW ketika Rasulullah berjalan dengan para sahabat, kemudian menemukan ada bangkai anak kambing yang cacat.
Kemudian Rasulullah mengatakan bahwa dunia itu lebih menjijikan daripada bangkai anak kambing yang cacat. Sudah bangkai anak kambing cacat lagi. Kata Rasulullah, dunia itu lebih menjijikan daripada itu. Aslinya begitu. Cuman dunia itu memang ditazyin dari pandangan kita, terhijabi yang aslinya itu, tertutupi yang aslinya. Yang tampak adalah tazyinnya, indahnya itu. Memang dibuat indah, makanya dalam Al-Quran kan disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, zuyyina lin-nasi hubbus syahawat minan nisa wal banin wal qanatiril muqattarati minadh dhahabi wal fiddati wal khairil musawwamati wal an'am wal harth dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu 'indahu husnul ma'ab. Telah dijadikan indah dalam pandangan manusia keinginan terhadap wanita, minan nisa, keinginan terhadap wanita, wal banin, anak-anak, wal qanatir muqantarati minadh dhahabi wal fiddah, perhiasan ya dari emas, perak, kemudian sawah, ladang, ternak, semuanya dijadikan indah. Tetapi di akhir ayat itu Allah mengatakan wallahu 'indahu husnul ma'ab. Sesungguhnya Allah memiliki tempat kembali yang lebih baik, yaitu akhirat bagi kita. Tapi banyak orang yang kemudian terjebak di dunia ini sampai akhirnya tidak bisa kembali ke kampung halamannya yang asli, yaitu surga Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, orang-orang yang mendapatkan taufik ini, dia mengetahui bahayanya dunia dan hinanya dunia dalam wujud yang aslinya, dalam bentuk yang aslinya, rupa yang aslinya. Maka kalau dia sudah mengetahui rupa yang aslinya itu, maka kata Imam Al-Ghazali, dia akan mampu untuk bisa merasakan ya dunia itu seperti api dan atau seperti bangkai. Seperti api itu yang tadi yang haram-haramnya, seperti bangkai itu yang halal-halalnya. Wa innama yata'ajjabu min hadzal raghibuna al-'umyan an 'uyubid dunya wa afatiha. Tetapi orang-orang yang terpikat dengan dunia itu merasa heran dengan sikapnya siapa? Sikapnya orang-orang yang mendapatkan taufik itu. Karena dia buta dari aibnya dunia dan bahaya-bahaya dunia. Jadi dia tidak bisa melihat. Kalau orang yang mendapatkan taufik itu, dia bisa melihat dunia itu seperti apa wujud aslinya, dia bisa melihat. Memang bisa ya, karena kita belum sampai pada makom itu mungkin ya. Jadi memang ada orang yang seperti itu, yang bisa melihat wujud asli dunia. Ada. Mereka yang sudah tadi, sudah guru dan sudah hambar rasanya terhadap dunia itu, sudah hambar. Ya. Kalau hambar itu ya cukup untuk bisa menegakkan tubuh saja, tapi tidak menikmatinya. Ya. Secukupnya, sebutuhnya gitu. Ada orang-orang seperti ini. Meskipun semakin hari barangkali semakin jarang orang-orang seperti ini. Karena godaan dunia juga semakin memikat sekarang kan. Dari zaman dulu banyak, makanya kita mendengar sering orang-orang menyebut wali. Zaman dulu para wali itu banyak. Orang-orang yang hatinya bersih ya, yang tidak terlalu berambisi terhadap dunia, banyak yang seperti itu. Nah, tetapi bagi orang-orang yang umyan, orang-orang yang buta, tidak bisa melihat, bukan buta matanya tetapi buta hatinya, maka dia tidak akan bisa melihat aib-aibnya dunia itu, dan juga tidak bisa melihat bahayanya dunia. Mereka al-muqtarun bi dhahiriha wa zinatiha. Mereka terpedaya oleh penampakan dunia itu dan keindahannya. Wa sa'adribu laka mathalan lidzalika. Imam Ghazali mengatakan, saya akan memberikan contoh. Saya akan memberikan contoh. Fa'lam anna hadza yumatsalu bi insanin sana'a khabisan bi syara'itihi minas sukar wa ghairi. Ini seperti ada orang yang membuat kue ya, yang bahan-bahannya dari sukar, di sini dari gula dan selainnya gitu. Minas sukar wa ghairi. Sukar ini gula. Dalam bahasa Arab itu gula itu sukar. Dalam bahasa Inggris sugar. Ya. Sukar. Nah, jadi perumpamannya seperti ada orang yang membuat kue ya, bahan bakunya dari gula dan sebagainya. Summa taraha fihi
qit'ata summin qatil, kemudian membubuhkan di dalam kue itu racun yang mematikan. Membubuhkan dalam kue itu racun yang mematikan. Wa absara dzalika rajulun wa lam yubsirhu akhar. Kemudian ada seseorang yang melihatnya, melihat yang membuat kue itu membubuhkan racun. Tapi ada yang tidak melihat, yang lainnya tidak melihat, hanya dia saja yang melihat. Wa wada'al khabisa baina aydihima muzayyinan murafrafan. Kemudian kue itu disajikan dengan hiasan-hiasan yang indah dan dipercantik. Kuenya itu dihiasi, dipercantik. Nah, sudah dibuat, padahal di situ kuenya dibubuhkan racun. Tapi ada yang melihat, ada satu orang yang melihat, yang lainnya tidak melihat. Farajulul ladzi absara ma ju'ila fihi minas sami yakunu zahidan fi dzalikal khabis. Maka orang yang melihat kue itu tadi dibubuhi racun, maka dia akan zuhud. Nah, zuhud tadi itu apa? Meninggalkan. Zahid, dia akan zahid, dia akan zuhud dari kue itu. Kira-kira kan gitu. Orang melihat ada orang sedang buat kue, kemudian kuenya dibubuhi racun mematikan. Maka orang yang melihat ini pasti tidak akan mau menikmati kue itu. Orang tahu itu mematikan, bahaya kue itu. Sedangkan yang lainnya tidak melihat, tidak tahu. La yahturu bi balihi ayatanawalu minhu bihalin albattah. Dalam benak orang yang melihat kue itu dibubuhi racun itu, dia tidak sama sekali, tidak terlintas dalam pikirannya untuk bisa menikmati kue itu sama sekali. Ya, wong dia sudah tahu kue itu ada racunnya, mematikan, berbahaya. Wa yakunu dzalika 'inda bimanzilatin nar bal as'ab. Nah, dia memandangnya itu seperti api. Bahkan lebih bahaya lagi daripada api. Kata Imam Al-Ghazali begitu ya, orang ini pokoknya sangat menghindari kue itu karena tahu di dalamnya ada racun. Lima kali ma ya'lamu min afat, ya. Karena dia mengetahui bahayanya kue itu yang ada racun. Fala yaktaru bi zahirihi wa zinatihi. Dia tidak tertipu dengan tampilannya, meskipun kue itu tadi sudah dihiasi ya, sudah dipercantik, tampak lezat, tampak enak, tapi dia tidak akan tertipu dengan tampilannya yang cantik itu, tidak tertipu karena dia tahu apa yang ada di baliknya, ada racun. Wa amma rajulul akhar alladzi lam yubsir ma ju'ila fihi itarra bi zahirihi al-muzahhraf wa harasa 'alaihi wa lam yasbir anhu. Sedangkan orang-orang yang tidak melihat ketika kue itu dibuat, ketika kue itu dibubuhi racun, tidak melihat mereka ini, ya maka ibtarra, mereka ini tertipu, mereka terpedaya bi zahirihi al-muzahhraf, dengan tampilannya yang indah. Ya, kue itu tadi sudah dihiasi ya, sudah dipercantik. Nah, orang-orang yang tidak tahu kalau di dalamnya itu ada racun, dia tertipu, mereka ini terpedaya karena tampak lezat, tampak enak dan bagus tampilannya. Kemudian waharsu alaihi, sangat menginginkan kue itu, walam yasbir anhu, dan tidak bersabar untuk segera mencicipinya, untuk segera menikmati kue itu. Wa akhadha yata'ajjabu min sahibihi az-zahid fihi, dan mereka ini merasa heran kenapa ada orang yang tidak suka dengan kue ini gitu. Tadi yang sudah tahu ada racunnya, dia kan nggak mau, ditawarin kamu mau nggak kue ini, nggak mau. Orang-orang heran kenapa nggak mau. Kok ada ya orang yang nggak mau sama yang enak-enak gitu ya? Kok ada ya orang yang nggak mau sama yang enak-enak? Mungkin kita melihat ada orang soleh gitu, ditawari jabatan, kamu mau nggak jadi jabatan ini, jadi punya jabatan ini, punya uang sekian, kata dia nggak mau. Kok nggak mau sih? Heran saya, ada orang yang nggak mau sama dunia itu, heran. Nah, sama, ini orang-orang yang nggak tahu di dalam roti itu ada racunnya, dia merasa heran kepada temannya itu yang nggak mau, padahal temannya itu sudah tahu bahayanya roti itu. Nah, orang-orang yang tidak tahu merasa heran terhadap si zahid tadi, orang yang zuhud tadi. Warubbama yusafiu fi dzalika, dan menganggap orang itu bodoh gitu. Kamu bodoh ya nggak mau harta, kamu bodoh ya nggak mau jabatan. Dia dibodoh-bodohi, padahal dia yang tidak tahu.
Kamu bodoh tidak mau kue ini. Kue ini enak, lezat, tampaknya kan gitu, indah, bagus. Kok kamu nggak mau? Fahadha mithlu haramid dunya ma'al basara al-mustaqimin wal juhal ar-ragibin. Inilah perumpamaan perkara yang haram. Inilah perumpamaan perkara yang haram yang dilihat oleh orang-orang yang melihat dengan mata hatinya, mereka yang istiqomah, dan yang dilihat oleh orang-orang yang bodoh, yang jahil, yang tertipu. Jadi dunia itu begitu. Bagi orang-orang yang memandang tidak hanya dengan matanya, mata kita itu banyak tertipunya, Bapak Ibu sekalian. Mata zahir kita ini banyak menipunya. Bahkan juga mata kita ini yang biasanya menjadi pintu dari keinginan, betul ya? Yang menjadi pintu dari keinginan itu adalah mata kita. Karena kita banyak melihat, kita ingin. Mungkin andaikan ya, kita tidak banyak melihat ya, maka kita tidak banyak keinginan kok. Tidak banyak keinginan. Tapi karena mata kita melihat ada yang merah, ada yang kuning, ada yang hijau, yang berwarna sekali kan dunia ini. Jadi pengennya banyak. Sudah punya yang satu, pengen yang lain. Nanti ada yang keluar yang baru lagi, pengen yang baru. Ya, karena mata kita ini. Tapi mata hati kita adalah unsur yang sebetulnya bisa memberikan pandangan yang lebih jernih kepada kita. Itulah yang sering disebut sebagai basirah, ketajaman pandangan mata hati kita. Kalau mata hatinya lebih kuat daripada pandangan matanya, maka dia akan melihat hakikat di situ. Ya. Sekali lagi, kalau pandangan mata hatinya ini lebih kuat dari pandangan mata zahirnya ini, maka dia akan bisa melihat hakikat. Tetapi sebaliknya, kalau pandangan zahirnya itu lebih kuat dari pandangan mata hatinya, biasanya dia banyak tertipunya. Nah, bagi orang-orang yang mata hatinya tajam, maka dunia itu tampak seperti tadi ya, tampak seperti kue, tampak lezat, tampak enak, tampak bagus tampilannya, tapi berbahaya. Maka dia menghindar, nggak mau saya menikmati. Tapi bagi orang-orang bodoh yang tertipu, ya, dia melihat hanya zahirnya saja. Tapi ketika dia nikmati, ya dia kena bahayanya, dia kena racunnya itu. Fa'ilam yatrah as-summa walakin basaqa fihi aw imtakhata thumma dhamakhahu wa zayyanahu farrajulu alladhi syahada minhu dzalika al-fi'la yakun mustaqdiran lidzalika al-khabis nafiran anhu. Ya. Meskipun misalnya bukan racun yang dibubuhkan dalam kue itu, tapi maaf di sini yang dijadikan contoh oleh Imam Al-Ghazali misalnya ludah atau ingus, ludah atau ingus gitu. Ya tetap saja sesuatu itu meskipun nanti diperindah gitu ya, tetap saja orang yang mengetahui itu membubuhkan perkara-perkara yang menjijikan itu di dalam kue, dia akan menghindari itu. Jangankan racun gitu, maksudnya jangankan racun, jangankan sesuatu yang membahayakan sekali, jangankan perkara-perkara yang haram, jangankan perkara-perkara yang haram, perkara-perkara yang memalingkan dirinya dari ketaatan kepada Allah saja, itu dia hindari. Nafiran anhu, akan dijauhi oleh orang yang zuhud, itu akan dijauhi. La yakadu yaqdumu alaihi illa 'inda darurah wa syiddatul hajah ilaihi. Dia tidak akan mau menikmatinya, tidak akan mau mengambilnya kecuali dalam keadaan darurat dan kebutuhan yang sangat membutuhkan. Gimana lagi, nggak ada lagi selain itu, sudah dinikmati secukupnya sampai dia terhindar dari kondisi daruratnya. Walladzi lam yusyahid dzalika fahuwa jahil bima fihi. Adapun orang-orang yang tidak bisa melihatnya, maka dia jahil, maka dia tidak tahu terkait dengan ya jijiknya itu, terkait dengan bahayanya itu, dia tidak tahu.
mughtarun bi dhahirihi, dia tertipu oleh tampilan luarnya, harisun alaihi, sangat menginginkannya, mukibbun, ingin merebutnya, bahkan ingin merebutnya. Kalau itu ada pada diri orang lain, ingin saya ambil. Itu sudah sampai pada hasad ya. Kalau itu ada pada diri orang lain, yang dia inginkan itu ada pada diri orang lain, dia ingin merebutnya. Mu'jibun ya, takjub terhadapnya, muhibbun, dan menginginkannya, mencintainya, menginginkannya. Jadi ini orang-orang yang sudah tertutupi mata hatinya ya, karena menginginkan dunia itu begitu, jadi rakus ya, terhadap dunia itu jadi rakus. Harisun alaihi mughtarun bi dhahirihi muqibun mu'jibun muhibbun. Nah itu ingin merebutnya, ingin mengambilnya, takjub kepadanya, mencintai dunia itu, sangat menginginkan ya, dan tertipu dengan tampilannya. Fahadha mathalu hilalid dunya ma'al fariqaini, ahlul basirah wal istiqamah wa ahlul raghbah wal ghaflah. Nah inilah kedudukan dunia dalam pandangan dua kelompok tadi, yaitu kelompok yang ahlul basirah, kelompok yang bisa melihat dengan mata hatinya, dan istiqomah. Kemudian dipandang juga oleh ahlul raghbah, kelompok orang-orang yang tertipu dan orang-orang yang lalai. Jadi dunia itu bisa dilihat dari dua sudut pandang ini. Pertama, sudut pandang orang yang mempunyai ketajaman mata hati. Kemudian sudut pandang dari orang yang tertipu oleh dunia. Wa inna ma ikhtalafa halur rajulaini ma tasawihima fi tab' wal binyah bi basarati wa ilmi kana li ahadihim wa jahlin wa jufa'in kana lil akhar. Walau alima raghibu wa absar ma'alimahu zahid lakin zahidan bin lakana zahidan mithlahu. Andaikan orang-orang yang tertipu itu melihat dan mengetahui sebagaimana yang diketahui oleh orang-orang yang zuhud itu, maka mereka juga akan menghindari dunia itu. Walau jahilaz zahidu wa amiyu amma amiya anhu raghib lakana raghiban mithlahu. Dan andaikan juga orang yang zuhud itu tidak bisa melihat sebagaimana tidak bisa melihatnya orang-orang yang tertipu itu, maka mereka juga akan menjadi orang-orang yang tertipu. Maka di sini pentingnya kita, Bapak Ibu sekalian, menajamkan mata hati kita, menjernihkan mata hati kita, supaya kita bisa melihat apa yang sesungguhnya dari dunia ini. Kalau mata hati kita tidak bisa melihat, ya, lebih dominan mata zahir kita, maka disitulah kita berpotensi untuk banyak tertipu. Fa'alimta bidzalika anna hadzal tamyiz limakanil basair duna tabani'. Wa hadza aslu mufid wa kalam bayyinun sadidun ya'tarafa bihi man aqala wa ansafa wallahu ta'ala waliyul hidayah wat taufiq bi fadlihi. Fa in qila fala budda lana min qadrin min ad-dunya la yakuna qiwaman lana. Adapun kalau ditanyakan bagaimana kalau kita menikmati dunia ini sekedar untuk menopang kehidupan kita, supaya kita bisa tegak kehidupan kita. Fa kaifa nazhadu fiha? Bagaimana kita zuhud di dalamnya? Fa'lam anna zuhda fil fuduli mimma la yahtaju ilaihi fi qiwamil binyah. Fal maqsudul qiwam wal quwwah hatta ta'budullaha subhanahu la aklu wasyarab wasyurb wa talazzuz. Nah, zuhud yang dimaksudkan di sini adalah bukan terkait dengan zuhud yang punya fungsi untuk menegakkan tubuh kita, yaitu
misalnya dalam hal makan, minum, dan bisa merasakan kelezatan yang lainnya. Ya, kalau makan, minum ya boleh-boleh saja, tetapi juga tentu di dalam ajarannya dalam agama kita kan Allah berfirman wa kulu washrabu wa la tusrifu. Makanlah kalian, minumlah kalian, tetapi jangan berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan. Pasti Bapak Ibu sekalian, kalau sudah ada kata berlebih-lebihan di belakangnya, itu menjadi jelek nilainya, menjadi buruk nilainya. Bahkan dalam hal ibadah sekalipun, kalau sudah ada kata berlebih-lebihannya, itu mesti menjadi tidak baik. Karena Allah suka yang tengah-tengahnya. Dulu di masa Rasulullah SAW kan ada juga sahabat yang kemudian tidak ingin menikah, akan berpuasa selama-lamanya gitu ya. Kemudian akan beribadah, tidak akan tidur. Sama Rasulullah SAW ditegur. Bahkan dikatakan barang siapa yang tidak suka dengan sunnahku maka bukan dari golongan, diancam akan dikeluarkan dari golongannya Rasulullah SAW bagi orang yang melakukan hal seperti itu, berbuat seperti itu. Padahal ibadah, tapi berlebih-lebihan. Dulu di Masjid Nabawi di masa Rasulullah SAW, ketika masuk ke masjid, Rasulullah menemukan ada seutas tali membentang di dalam masjid. Kemudian Rasulullah bertanya, ini tali untuk apa? Kemudian para sahabat mengatakan, ini tali untuk berpegangan. Ada seorang sahabiah, sahabat perempuan, itu kalau sholat ingin lama sholatnya, seperti sholat sunnahnya Rasulullah itu lama, ingin lama sholatnya, maka supaya dia bisa lama berdiri, maka dia berpegangan pada tali itu. Jadi gelantungan gitu ya. Nah, sholatnya gini, supaya bisa lama berdirinya, bisa kuat. Walaupun sudah tidak tahan, dia bisa berpegangan, tapi dia akan lanjutkan sholat. Kata Rasulullah SAW, lepaskan tali ini. Sesungguhnya Allah tidak akan bosan sampai kalian sendiri yang merasa bosan. Jadi jangan berlebih-lebihan, sesuai dengan kesanggupannya. Wa kulu washrabu wa la tusrifu. Jangan makanlah kalian, minumlah kalian, tetapi jangan berlebih-lebihan. Wallahu ta'ala insya'a aqamaha bisyai'in wa sababin wa insya'a ta'ala aqamaha bi ghairi sababin. Kal malaika alaihim salam. Thumma inna kana bisyai'in insya'a fa bisyai'in hasilun indaka aw bi talabika wa kasbika wa insya'a bisyai'in ghairihi yusabbibuhu laka min haitsu la tahtasibu min ghairi talabin minka wa kasabin. Kama qala ta'ala wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Jadi Allah itu sebetulnya bisa membuat kita tegak, tetap bertahan ya. Tanpa sebab juga bisa. Asalkan itu sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, tanpa sebab. Kita bisa bertahan hidup tanpa makan juga bisa atas izin Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ini perkaranya kan bagi kita adalah ikhtiar. Jadi tetap saja kalau makan, minum itu tetap kita harus lakukan dalam rangka juga menunaikan ibadah kita, menunaikan ikhtiar kita. Bahkan nanti dikhawatirkan kalau kemudian kita tidak memiliki energi yang cukup, tenaga yang cukup, ibadah kita juga bisa menjadi tidak maksimal. Tetapi keyakinan kita bahwa ya kita tegak berdiri bisa bertahan itu bukan semata-mata karena apa yang kita makan, apa yang kita dapatkan, tetapi karena semata-mata kehendak Allah Subhanahu wa taala. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Surah At-Talaq ayat 2 sampai 3. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan menjadikan baginya makhraja, jalan keluar yang tidak disangka-sangka, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan akan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka akan diberikan jalan keluar dari semua persoalan-persoalan. Jadi terkadang
Allah itu memberikan jalan keluar dan rezeki dari sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang kita ikhtiarkan. Contohnya adalah Siti Hajar ya, ketika berusaha untuk mendapatkan air karena Nabi Ismail saat itu sudah sangat kehausan, menangis meronta-ronta. Ya. Kemudian ikhtiar yang dilakukannya adalah berlari-lari ke Safa dan Marwah. Dan berkali-kali dilakukan ke Safa, dari atas bukit Safa melihat tidak ada air. Berlari lagi ke Marwah, dari atas bukit Marwah beliau melihat tidak juga ada air. Tapi kembali lagi ke Safa, kembali lagi ke Marwah. Kalau 2 kali 3 kali mungkin untuk memastikan oke. Mungkin kita kadang-kadang juga perlu memastikan, sekali 2 kali oh nggak ada. Tapi masa sih nggak ada, balik lagi ke sana. Tapi ini 7 kali untuk apa? Untuk apa 7 kali? Kita bisa memahami ini, mengambil pelajaran dari peristiwa Siti Hajar ini adalah tentang memaksimalkan ikhtiar. Ya. Mungkin saja Siti Hajar menyerah, sekali 2 kali menyerah, ya sudah, ternyata memang nggak ada. Itu kan menyerah. Tapi Siti Hajar tidak menyerah, bolak-balik sampai mungkin dalam benak kita ini ingin memancing ya, ingin memancing Allah. Ini saya sudah habis-habisan loh kira-kira gitu. Ingin memancing Allah ya. Siti Hajar tahu memang sudah tidak ada air, tetapi dia juga yakin Allah melihat dia ketika lari-lari di Safa ke Marwah. Dipancinglah dalam tanda kutip ya Allah Subhanahu wa taala supaya memberikan bantuan. Maka kemudian Allah berikan jalan keluar, Allah berikan rezeki berupa terpancarnya air Zam-Zam, justru tidak jauh dari tempatnya Nabi Ismail. Carinya ke Safa ke Marwah, dapat rezekinya di situ-situ juga, dekat gitu ya. Yang kita lakukan apa? Ternyata rezekinya datang dari yang lain. Nah, bagi orang yang bertakwa sesungguhnya tidak ada kekhawatiran bagi mereka, karena Allah menjamin akan memberikan jalan keluar bagi orang-orang yang bertakwa dan akan memberikannya rezeki, bahkan dari yang tidak disangka-sangka olehnya. Fa idzan la yahtaju bihali ila talabi wa iradati fa illam taqwa ala dzalika az-zuhdu wa talabta wa aradta fa'amil bidzalika al-'uddata wa taqwa ala ibadatillahi subhanahu wa ta'ala duna syahwatin wa ladzatin fa innaka idza nawaita dzalika kana talabul wal iradatu minka khairan wa talaban lil akhirah bil haqiqati la lid dunya. Baik. Kira penjelasannya cukup ya dari apa yang tadi sudah disampaikan. Baik, Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pembahasan kita pada pagi hari ini adalah tentang bagaimana kita bisa melihat hakikat dunia itu ya. Jangan sampai kita terperdaya. Yang intinya adalah pentingnya kita untuk bisa menajamkan mata hati kita, sebagaimana tadi orang yang bisa melihat kue itu dibuat kemudian dibubuhkan racun di dalamnya. Sedangkan yang lain tidak bisa melihat, hanya dia yang melihat. Sehingga orang lain itu menganggap dia aneh mungkin ya. Bagi orang lain dia aneh. Orang lain kok mengejar-ngejar jabatan, orang lain mengejar-ngejar harta, dia kok enggak sih? Aneh kamu gitu. Bukan aneh padahal, tapi karena dia memang sudah tahu hakikatnya. Sudah tahu yang ada di balik itu. Ya, maka kita perlu menajamkan mata hati kita. Bagaimana caranya? Ya kita menghindarkan dari dosa-dosa. Kita kembali ke bab yang kedua itu ya, tentang bertobat. Bersihkan hati kita dari kotoran-kotoran dari ron gitu ya. Titik-titik hitam itu. Kalau titik-titik hitamnya banyak, dia membuat kita menjadi buta, gelap. Hati kita gelap, tertutupi titik hitam itu. Tapi kalau dibersihkan, banyak bertobat, jernih dia. Kemudian yang kedua, memperbanyak ibadah. Riyadhah, latihan-latihan untuk terus beribadah, meningkatkan terus secara kualitas maupun kuantitas ibadah kita. Ya. Maka sedikit-sedikit, awalnya setengah halaman, menjadi 1 halaman, menjadi 1 lembar, menjadi 5 lembar, menjadi 1 juz. Tapi dilatih, memang perlu dilatih. Dan kalau hati kita bersih, insya Allah kita akan istiqomah. Tapi kalau banyak dosanya, belum sempat untuk beristighfar dan minta ampun kepada Allah, biasanya menjadi berat ibadah. Nah baik, Bapak Ibu sekalian, itu yang bisa kita bahas pada pagi hari ini. Langsung saja ya.
Monggo kalau ada yang mau ditanyakan silakan. Kalau ada yang mau ditanyakan. Kalau tidak saya kembalikan kepada Mbak. Ada? Dari Bapak-bapak? Tidak ada dari Ibu? Mas Yunis monggo. Bismillah. Langsung aja, bisa tidak kita langsung menyimpulkan bahwa dunia itu supaya kita bisa memetakan lawan kita kalau kaitannya dengan dunia itu sebenarnya musuh kita kan harta, tahta, dan wanita. Bisa nggak seperti itu? Atau ada nggak? Ya. Tepatnya sebetulnya dunia itu adalah kendaraan kita. Aslinya dunia itu adalah kendaraan kita. Nah, tujuannya adalah sekedar untuk mengantarkan aslinya. Sekedar kendaraan itu sekedar untuk mengantarkan kita kepada tujuan kita. Ya, karena kalau tidak ada dunia dan tidak ada ibadah, sebagaimana yang juga kemarin sudah kita bahas, ya, kalau tidak ada ibadah, tidak ada dunia ini, maka tidak ada surga dan neraka itu. Gitu. Maka dunia itu adalah kendaraan kita. Tetapi ketika kita berkendara itu di dunia ini, ya, ada banyak rintangan-rintangannya itu. Nah, diantaranya barangkali itu yang disebutkan tadi ya, harta, tahta, wanita. Jadi pada kita tujuannya satu saja, lurus saja sudah sampai, tapi banyak belok-beloknya. Mampir dulu di mana, mampir dulu di mana. Yang itu mampirnya adalah dalam rangka untuk kemaksiatan-kemaksiatan. Nah, maka kita tidak boleh juga kemudian menganggap dunia ini menjadi buruk semuanya. Tidak. Tetapi kita perlu berhati-hati dan perlu melihat gitu. Ini dari sekian banyak hal yang ada di dunia ini, mana yang baik, mana yang buruk itu, nah itu perlu ketajaman mata hati kita untuk memilahnya. Memilah-milahnya mana yang perlu kita lakukan, mana yang harus kita hindari. Nah itu yang barangkali harus sulit, meskipun sulit tapi harus kita lakukan. Sulit memang. Memilah-milah itu mana yang baik, mana yang buruk gitu ya. Kalau yang halal haram sih mungkin kita jelas ya, karena al halal bayyinun wal haram bayyinun wa bainahuma mustabihatun umur mustabihatun la ya'lamuhunna katsirun minan nas gitu. Kata Rasulullah SAW itu, yang halal itu jelas, yang haram itu jelas, tetapi di antara keduanya itu ada mutasyabihat. Ada perkara-perkara mutasyabihat yang samar-samar yang tidak bisa diketahui oleh kebanyakan manusia. La ya'lamuhunna katsirun minan nas, kebanyakan manusia enggak tahu. Nah ini nih yang mutasyabihat ini, yang banyak orang nggak tahu. Nah mudah-mudahan kita bukan banyak yang orang yang bukan orang kebanyakan itu, tetapi kita bagian daripada khos. Gitu ya. Mudah-mudahan orang yang khusus, orang yang sedikit yang bisa melihat mutasyabihat itu, perkara yang remang-remang, yang samar-samar itu. Kalau yang haram-haram sih kita sudah jelas. Ini membedakannya jelas. Ini salah, ini haram, ini nggak benar dan seterusnya. Yang halal juga jelas. Tapi yang mutasyabihat itu, yang boleh, yang bisa, yang mungkin gitu. Nah itu yang kadang-kadang membuat kita tertipu. Baik. Ada lagi? Cukup ya? Baik, kalau dirasa dicukupkan, alhamdulillah. Besok insya Allah kita akan masuk pada poin yang kedua dari bab yang ketiga, yaitu godaan manusia. Kita sudah menyelesaikan poin yang pertama, yaitu godaan dunia. Poin yang kedua besok adalah godaan manusia. Baik, terima kasih, saya cukupkan. Saya kembalikan kepada Mbak Ama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jazakallah syukri kepada Ustadz Deden yang telah menyampaikan materi yang sangat luar biasa. Baik, mari kita tutup acara pada pagi hari ini dengan membaca kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Besok udah mulai kan? Bukan, di depannya. Udah di